Cek. Tes. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Suaranya jelas enggak? Jelas nggih? Apa suaranya berubah? Yang berubah itu soundnya apa suara saya? Nah. Wah, aneh saya dengerin kalau pakai itu ya. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini Allah masih bersamakan kita untuk duduk bermajelis ilmu insyaallah taala. Semoga menjadi amal saleh kita dan semoga Allah beri kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih setia nguri-uri melestarikan ajaran Islam ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Baik, teman-teman jamaah dan juga kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf terlambat. Waalaikumsalam. Gimana ya mau nyampaikan? Dibilang nggak sengaja, nyatanya ya terlambat. Jadi lihat jam itu 8 kurang 10. Jam kayak gitu di rumah. Ya santai weh. Begitu lihat HP, lu kok jam 8 lebih 2 menit. Oh, berarti error. Minta diganti baterainya. Sehingga wah ini cepat telat. Karena di HP insya Allah betul. Jadi mohon maaf. Yang salah siapa mas? Lu HP ini, HP ini mengingatkan ya bener. Jam dinding ya ora salah, wong itu tuh makhluk yang harus dibebani salah orang. Yang salah siapa? Nah, berarti ya orang perlu minta maaf aku mau ya. Kleru kabeh. Kok kleru kabeh malah. Iya. Wis pokoke wonten niku nggih, nyuwun pangapunten, kita agak telat karena kurang permono saya dalam melihat jam itu harusnya sekian lama, harusnya diganti dan seterusnya. Baik. Pada pagi hari ini di kalender HP saya itu tanggalnya baru. Tanggal baru ya Mas. Nah, tanggal pinten Mas? Nek jenengan. Mau krungu aku wis di rembuk kowe. Iki Jumat apa dan seterusnya Mas. Tanggal 1 bulan ke. Masya Allah. Weling Mas Doni. Bulan ke-8 itu bulan apa? Oh, bukan Agustus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tanggal 1 bulan Sya'ban, bulan ke-8, tahun 1443 Hijriah. Masya Allah. Buanter ono suarane. Ya Allah. Itu aneh-aneh we. Tapi paham itu karena sudah mulai gitu. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum bersama kita lanjutkan ya buku Syarah Hisnul Muslim, yuk kita mengingat sebentar lah berkaitan dengan bulan Sya'ban. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang sebagian orang atau mungkin bahkan banyak orang itu melalaikannya,
melupakannya. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasul, kok saya perhatikan panjenengan itu ketika bulan Sya'ban berpuasa sunnah tidak seperti pada bulan-bulan yang lain." Jadi saya lihatkan, saya bacakan hadisnya. Jadi kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu Sya'ban." Wahai baginda Rasulullah, saya melihat panjenengan itu berpuasa pada bulan Sya'ban tidak seperti pada bulan-bulan yang lain, atau saya tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Lam araka tasumu minasyuhuri syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban atau ma tasumu Sya'ban. Qal nah ini dia. Jadi mengapa Nabi SAW itu banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban? Jadi paling banyak puasa sunnah beliau itu pada bulan Sya'ban. Beliau menjawab, ini hikmah yang luar biasa. "Zaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Mengapa? Karena jawabannya, karena itu adalah bulan yang orang banyak itu melalaikannya. Atau banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Mengapa? Karena terletak antara Rajab dan Ramadan. Apa alasannya? Karena bulan Rajab itu semua orang atau bahkan atau kebanyakan orang tahu kalau Rajab itu bulan mulia, bulan haram. Ketika ini bulan haram, bulan mulia, bulan utama, logikanya itu banyak orang sergap ngibadah, semangat ngibadah, kan gitu. Karena pahalanya dilipat gandakan. Sibuk ibadah, sibuk berbuat kebaikan. Kemudian juga ngerti kalau Ramadan jelas istimewa. Bulan istimewa ini Ramadan. Nggak usah disebutkan lah. Ketika Rajab sibuk dengan amal-amal kebaikan, ibadah ini dan itu, fokuslah pada bulan Rajab. Lalu ngertinya lagi fokus pada bulan Ramadan. Wah, besok Ramadan begini begitu. Yang dipikir setelah Rajab biasanya lompat Ramadan. Sehingga Sya'ban ini bulan kejepit. Banyak orang melalaikan karena terlalu sibuk dan capek ibadah pada bulan Rajab, lalu sudah langsung mengarah mempersiapkan di bulan Ramadan yang tentu sangat istimewa. Nah, bulan Rajab ini seringkali dilupakan oleh banyak orang. Oleh karenanya beliau berpuasa. Ini alasan pertama. Alasan kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Ini yang kedua. Pada bulan Sya'ban itu ternyata amal-amal ibadah umat manusia, hamba-hamba Allah diangkat ila Rabbil Alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu aku, kata Nabi SAW, ingin jika amal-amalku itu diangkat, diserahkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketika aku sedang berpuasa. Itulah di antara sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berpuasa sunnah paling banyak pada bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain. Begitu pula dalam riwayat dari sahabat atau sahabiyah Aisyah dan juga yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berpuasa sebulan full kecuali Ramadan. Lalu pada bulan Sya'ban itu beliau berpuasa dominan atau mayoritas, hampir semua hari dipakai untuk berpuasa. Hampir semua hari dipakai untuk berpuasa. Pada bulan-bulan yang lain ya sesuai dengan kebutuhan, kadang puasa, kadang tidak, dan seterusnya. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi pilih puasanya pada bulan Sya'ban. Alasan pertama tadi ya, jelas ini bulan diangkatnya amal-amal ibadah dan beliau ingin sedang berpuasa ketika dilaporkan itu. Yang kedua, karena tadi bulan yang dilalaikan orang. Pada waktu-waktu yang orang lalai, ketika kita gunakan untuk beribadah, itu ternyata punya keistimewaan tersendiri. Contoh, sepertiga malam terakhir, itu rata-rata orang itu asik ngapain? Tidur kok asik. Ya, lalai dari urusan ibadah. Mengapa? Wangler turun nih. Asik dengan mimpinya. Sehingga banyak orang itu tidak beribadah. Ketika saat itu beribadah, apalagi saat Allah turun ke langit dunia, itu istimewa. Istimewa. Begitu pula ketika ada orang yang beribadah, orang bertakwa, al-attaqi al-khafi, tidak dikenal orang. Tidak ada yang banyak tahu, tapi dia ahli ibadah. Artinya apa? Dia betul-betul dalam kondisi penyendiri. Tidak ada yang tahu. Ini juga ada punya kelebihan. Sehingga bulan Sya'ban yang sebagian orang itu melalaikannya, melupakannya, kalau dipakai untuk beribadah, memiliki keistimewaan. Alasan berikutnya, karena bisa jadi Rasulullah SAW itu dengan kedudukan beliau yang semua orang sudah paham lah. Kalau kita bicara, siapakah manusia paling sibuk? Nabi SAW. Siapakah orang yang paling banyak pekerjaan? Nabi SAW. Karena tidak ada orang yang memiliki profesi, kedudukan, status yang melebihi Nabi SAW. Kalau sekarang mungkin ada Perdana Menteri, Presiden, apalagi Raja, itu kan hanya sebatas wilayah dia. Kalau Nabi SAW kan seluruh umat manusia yang dipikir. Bukan hanya wilayahnya, semua umat manusia. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Belum lagi beliau punya keluarga, istrinya banyak, ngurusi agama, ngurusi negara, ya, ngurusi umat, ngurusi semuanya. Sehingga beliau orang yang paling sibuk. Wajar jika pada bulan-bulan, ya selama 10 bulan kan, itu beliau kadang tidak sempat berpuasa. Sehingga puasa yang tidak sempat beliau lakukan itu, puasa sunnah, itu dirapel pada bulan Sya'ban. Karena minimal kita dianjurkan puasa berapa hari setiap bulan? 3 hari. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, kan 3 kali 10, 30. Sama dengan puasa 1 tahun. Ya, 3 kali 10 kali 12 maksud saya. Jadi begitulah alasan beliau mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Oleh karena itulah mari kita berusaha jamaah, meskipun barangkali tidak bisa, kalau penuh tidak, karena nanti ada larangan kita berpuasa di akhir Sya'ban pada Yaumus Syak, hari yang diragukan ini masuk Ramadan atau masuk Sya'ban hari ke-30. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah kemudian ngepasi
Tanggal 30 Sya'ban itu puasa sunnah yang ia biasa kerjakan, maka tidak mengapa. Demikian, jadi kita berusaha, yuk kita isi dengan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Terlebih bagi teman-teman dan kaum muslimin yang masih punya hutang, punya tanggungan tahun kemarin belum terbayar, mungkin karena alasan tertentu, mungkin sakit, mungkin safar, atau mungkin alasan yang lain. Wabil khusus kaum wanita, kita ingatkan juga kaum muslimat khususnya yang belum selesai bayar hutangnya, qadanya, segera. Dan itu bisa dirangkai dalam sebuah ta'awun yang sangat indah. Sang suami atau anaknya berpuasa sunnah, lalu istri atau ibunya berpuasa qada. InsyaAllah. Hatta anak-anak kita yang barangkali belum balik pun tidak masalah, kita ajari supaya berpuasa sunnah. Kemudian berkaitan dengan masalah bulan Sya'ban ini, maka amalan yang dianjurkan secara khusus adalah puasa. Meski tidak disebutkan puasa tertentu, tidak ada puasa tertentu. Misalnya puasa tengah bulan Sya'ban, menentukan secara khusus bulan puasa pada tanggal 15 Sya'ban tidak ada. Yang ada adalah anjuran berpuasa ya pada bulan Sya'ban, bahkan anjuran memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Tidak ada kepastian tanggal 15 secara khusus. Atau melakukan doa, zikir, sholat khusus pada malam tanggal 15 juga tidak ada. Tapi kalau beramal sebanyak mungkin, monggo-monggo saja. Jadi tipis ya perbedaan antara yang benar dan yang keliru itu. Masa orang oleh puasa tanggal 15? Ya oleh. Siapa sih ngelarang? Karena tanggal 15 Sya'ban bagian dari bulan Sya'ban. Malam tanggal 15 Sya'ban juga bagian dari bulan Sya'ban. Silahkan mau beramal. Yang tidak boleh itu dengan niat mengkhususkan. Mengkhususkan. Meyakini bahwa mengkhususkan itu ada dalilnya, ada syariatnya secara khusus. Tidak ada. Tapi kalau pas saat itu kita beramal, beribadah, ya monggo-monggo saja. Apalagi memang ada hadis juga yang sebagian ulama menghasankan hadis ini, yaitu tentang keutamaan malam tengah bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Keutamaan ini bukan berarti kemudian ada amalan-amalan ritual-ritual khusus, tidak. Ya secara umum silahkan kita isi dengan amal ibadah. Dalam hadis yang dinyatakan hasan oleh Syalbani, innallaha la yattali'u lailatan atau fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah mengamati hamba-hambanya pada malam tengah Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqi. Kemudian Allah berkenan memberikan ampunan kepada seluruh hambanya. Berarti ini ada keistimewaan memang. Allah, bahasa saya ini ngobrol ampunan. Meskipun Allah memang maha mengobrol ampunan. Karena Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, maaf, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Afu, At-Tawwab. Tapi secara khusus demikian pada malam itu. Kecuali satu, illa li musyrikin, kecuali orang yang berbuat syirik, au li musyahin, atau orang yang masih punya permusuhan dengan sesama muslim. Nah ini hati-hati jemaah. Dalam riwayat yang lain juga ada disebutkan illa li kafir, orang yang kafir, orang musyrik, orang kafir, dan juga musyahin atau orang yang mempunyai dendam, hikdun, dengan sesama muslim. Maka ini dua persyaratan harus dipenuhi supaya kita mendapatkan ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi yang jelas meskipun itu dianggap sebagai sebuah keutamaan, tapi tidak ada amalan khusus. Ya silahkan kita isi dengan amal-amal ibadah, monggo. Membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban ini bukan hanya puasa. Kalau puasa memang disebutkan secara khusus, tapi secara umum silahkan
mari kita isi dengan amal-amal kebaikan. Mengapa puasa yang disebutkan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Oleh karenanya aku ingin agar amalku diangkat oleh Allah ketika aku sedang berpuasa. Karena puasa adalah amalan istimewa, amalan khusus bagi Allah. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan seterusnya. Puasa memiliki keistimewaan yang pahalanya hanya Allah yang Maha tahu. Dalam hadis juga disebutkan, alaika bisawm fa innahu la misla lahu aw la adla lahu. Hendaknya engkau berpuasa karena tidak ada yang sebanding atau setara dengan amal ibadah puasa. Istimewa jamaah. Karena puasa salah satu tanda keikhlasan seseorang ketika beribadah, tanda kesabaran seseorang. Maka kita ajak jamaah di samping amal-amal ibadah yang lain sebagai persiapan untuk menyambut dan mengisi Ramadan, juga dengan amal puasa yang juga sebagai persiapan untuk puasa wajib pada bulan Ramadan. Demikian sekedar mengingatkan, semoga Allah beri kita kekuatan, kesehatan, lahir batin, kemudian kesempatan dan taufiknya bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal kebaikan. Dan tentu saja kita mulai dari Sya'ban, Ramadan, lalu nanti ditutup dengan Syawal. Semoga Allah beri kita kemudahan-kemudahan, dan di akhir Ramadan, di awal Syawal, semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa sebagai tujuan utama tersebut. Allahumma amin. Baik, kita lanjut sekarang syarah Hisnul Muslim. Terakhir nomor berapa Mas Dedi? 90? 1 atau 2? Baik. Kita lanjut nomor 92 atau zikir pada nomor yang ke-92. Masih melanjutkan zikir pagi dan petang. Yaitu bacaan kalimat tauhid, bacaan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 marratin atau marratan wahidah, dibaca 10 kali atau 1 kali. Kemudian sekalian yang 93 itu juga sama bacaannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali pada waktu pagi. Dibaca 100 kali. Kalau yang dibaca 10 kali atau 1 kali itu riwayat Imam Nasa'i dengan kalimat man qala ghudwatan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, kataballahu lahu 10 hasanat. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kataballahu lahu 10 hasanat. Allah catat, Allah tulis 10 kebaikan atau 10 pahala kebajikan. Wa maha anhu 10 sayyi'at. Allah hapus 10 keburukan. Masya Allah jemaah. Bukan hanya diberi pahala dari kebaikan itu, tapi dosa-dosa kita dihapus juga 10. Kemudian wa kunna lahu biqadri 10 riqabin, dan
itu setara dengan 10 budak. Setara dengan membebaskan 10 budak. Kita satu budak aja nggak punya, tapi kita bisa mendapatkan pahala membebaskan budak. Kurang apa nih kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan hanya mengucapkan kalimat yang sederhana, yang ringan, yang mudah. Karena ini berat sekali jamaah. Makna dan inti dari kalimat la ilaha illallah. Karena itulah sesungguhnya inti dari penciptaan Allah terhadap kita. Supaya kita bertauhid, supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Wa ajarahu Allahu minasyaitan. Oh, masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, Allah menjaga kita dari syaitan, menjaga pelakunya dari syaitan. Wa man qalaha 'ashiyatan kana lahu mislu dzalik atau kana lahu mislu dzalik. Dibaca pagi 10 kali, sore 10 kali. Sama pahalanya, sama balasannya. Dikasih 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan. Dapat pahala memerdekakan 10 budak dan dijaga dari gangguan syaitan. Begitu pula ketika sore hari. Itu yang dibaca 10 kali. Kalau di bawah itu ada waja'a fil hadis, dalam riwayat yang lain dengan kalimat anna man qalaha hina yusbih wa hina yumsi. Barang siapa membaca kalimat tauhid ini pada pagi dan sore hari, kana lahu adlu riqabin kana lahu adlu raqabatin min waladi Ismail. Nah, sama dengan membebaskan satu budak dari keturunan Nabi Ismail. Wah, ini hebat banget. Wa kutiba lahu 10 hasanat. Ditulis baginya 10 kebaikan. Wa hutta anhu 10 sayyi'at. Dihapus darinya 10 dosa. Ada tambahannya wa rufi'a lahu 10 darajat. Ini dia. Dan diangkat 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsi. Kalau dibaca pagi hari berarti orang tadi mendapatkan perlindungan syaitan, perlindungan dari godaan syaitan sampai sore hari. Ini luar biasa, bebunga, kabar gembira, balasan dan pahala yang besar ketika seseorang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang 10 kali. Nah, yang berikutnya yang 100 kali. Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang 100 kali ini jelas. Kalau tadi disebutkan di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Begitu pula disebutkan dalam Tuhfatul Akhyar. Untuk yang dibaca 100 kali, berasal dari sahabat Abu Hurairah dengan kalimat anna man qalaha mi'ata marratin fi yaumin. Barang siapa membaca ini 100 kali pada satu hari atau setiap hari, kanat lahu adlu 10 riqabin. Sama dengan membebaskan 10 orang budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanatin. Nah, ditulis baginya 100 kebajikan, 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dihapus darinya 100. Kalau tadi cuma 10, ini 100 ya 100. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumihi dzalika hatta yumsi. Dan kalau dibaca pagi hari, maka bacaan itu menjadi sebab Allah melindungi dirinya dari godaan syaitan sampai sore hari.
wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun 'amila aktsara min dzalik. Tidak ada orang yang mendapatkan pahala yang lebih banyak darinya kecuali orang yang melakukannya lebih daripada yang ia kerjakan. Berarti dibaca supaya mendapatkan keutamaan ini minimal berapa kali? 100 kali. Boleh tidak lebih? Boleh, karena di sini tidak ada yang bisa menandingi atau lebih utama daripada dirinya kecuali orang yang membaca lebih banyak darinya. Ini bacaan kalimat tauhid yang dianjurkan. Boleh 10, boleh berapa? 100. Itu yang ke-94. Yang ke-93. Sekarang 94. Bacaan subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dibaca 3 marrat idza asbah. Ini bacaan pagi hari. Dibaca 3 kali saja. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak makhluknya. Kita enggak tahu berapa jumlah makhluk Allah. Hanya Allah yang Maha tahu. Wa ridha nafsi. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Wa ridha nafsi. Sesuai dengan keridaan dirinya. Wa zinata arsy. Maha suci Allah dan segala puji baginya seberat arsy-Nya. Kita enggak tahu arsy Allah berapa besarnya, berapa beratnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah sejumlah kalimat-kalimatnya. Kita tidak akan pernah bisa menghitung. Kita tidak akan pernah tahu berapa kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan andaikan seluruh pepohonan dijadikan sebagai pena dan air di lautan dikalikan 7 lagi menjadi tinta, maka ma nafidat kalimatullah. Tidak akan pernah habis kalimat Allah. Tidak bisa. Makanya kita memuji Allah dengan kata-kata seperti ini. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini mohon dihafal jamaah. Kalimat-kalimat sederhana tetapi mendatangkan pahala dan keutamaan yang sangat luar biasa. Sahabiyah, hadis ini adalah Juwairiyah bintul Haris bin Abi Dirar al-Khuza'iyah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anha. Hadis ini riwayatnya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalat subuh. Nah, kisahnya ketika beliau bergiliran di rumah Juwairiyah ini pada pagi hari ketika waktu subuh, mendapati istri beliau sudah mengerjakan salat subuh dan berzikir. Lalu beliau tinggalkan istri beliau ini. Ketika istrinya sudah berzikir, kemudian wahia fi masjidiha, maksudnya di masjidnya ada Masjidul Bait, di tempat salatnya di rumah beliau. Ketika ditinggalkan oleh Nabi SAW, sang istri sedang berzikir. Thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Ketika Rasulullah SAW setelah waktu duha, beliau pulang. Ternyata mendapati istri beliau Juwairiyah radhiyallahu anha ini masih juga duduk berzikir. Masya Allah jemaah. Jadi para sahabat, apalagi para istri Nabi SAW itu rabain-bain jemaah. Orang-orang pilihan Allah
untuk menjadi istri-istri hamba Allah yang paling mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Tentu orang-orang pilihan, wanita-wanita salihah, wanita-wanita suci, wanita-wanita pilihan Allah di dunia dan di akhirat. Karena kelak di surga menjadi istri-istri baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ahli zikir. Sejak subuh sampai duha berzikir masih. Faqal, apa kata sang suami, yaitu Nabi SAW kepada istri beliau tercinta, ma zilti ala al-hali allati faraqtuki 'alaiha? Sejak aku tinggalkan subuh tadi sampai aku kembali lagi, kau masih berzikir seperti ini? Qalat, na'am, betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Setelah aku meninggalkan engkau tadi, saya juga berzikir, tapi zikirku tidak begitu banyak. Hanya beberapa kalimat yang aku baca 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundul yaum la wazanathunna. Tapi 3 kalimat yang aku baca, kalimat-kalimat yang aku baca 3 kali, jika ditimbang dengan seluruh bacaan zikirmu sejak pagi tadi aku tinggalkan sampai sekarang aku bertemu engkau lagi, maka 3 kali bacaan beberapa kalimat yang aku ucapkan ini akan lebih berat. Lalu disebutkan tadi apa? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Coba penjenengan bisa perkirakanlah, sejak salat subuh di awal waktu selesai, paling berapa menit? Oke. Setelah itu berzikir sampai waktu duha. Waktu duha sekarang ini sekitar jam 6 lebih dikit. Subuh kita jam 4 lebih katakanlah 34 lah, katakanlah 35. Subuh jam 4.35. Lalu katakanlah sholat, oke lah, kita sampai jam berapa? Jadi kalau sholat subuh 45, 10 menit. Oke, 10 menit. 10 menit atau setengah jam lah sholat subuh ya. Ya. Ya ben rada dawa lah wis. Sampai 55 menit misalnya. Jam 5 kurang 5 menit. Lalu penjenengan zikir sampai duha. Katakanlah duha jam 6 5 menit. Berarti 1 jam 10 menit. Silakan nanti coba jenengan berzikir 1 jam 10 menit. Berapa bacaan kira-kira? Dihitung. Wah, apa tenang. Andaikan Anda baca berapa? Istighfar kira-kira, wah akeh banget nih. Ada istighfar, ada subhanallah bihamdi, ada ini tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Oh, akeh banget. Mungkin kalau dihitung mungkin sampai ribuan. 1 jam kok. Ya. Tapi ternyata ini pahala bacaan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati jauh lebih berat daripada semua yang kita baca selama mungkin kurang lebih. Katakanlah ini hitungan kita. 1 jam 10 menit lah. Kalau sudah ngerti seperti ini, ya diusahakan dibaca jemaah. Diusahakan dibaca. Tapi jangan kemudian punya prinsip ekonomis. Apa mas prinsip ekonomis sih? Rasah maca liyane cukup maca iki wae iki ya keliru. Tidak begitu jemaah. Maksudnya bagaimana? Kalaupun kita misalnya ada waktunya terbatas, ya kan? Atau ada kesibukan yang tidak memungkinkan, maka kalimat-kalimat yang ringan tapi sangat besar pahalanya ini diusahakan dibaca. Ya, diusahakan dibaca. Tapi kalau waktu kita longgar ya waca kabeh. Kan begitu. Dibaca. Yang ini paling bisa dibaca, yang lain juga dibaca kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya kadang-kadang kita punya waktu yang terbatas. Seperti itu nggih. Jadi jangan terlalu membebani diri sementara sing ibaratnya ini cilik tapi mahal harganya nggak diambil.
Ya, semua zikir bagus, tidak ada yang buruk. Dan semuanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Cuman ini kan salah satu solusi yang ditawarkan Nabi SAW supaya tidak terlalu memberatkan diri mungkin dalam kondisi tertentu atau bagi orang-orang sibuk. Dan inilah satu keindahan dan kesempurnaan Islam yang memberikan solusi bagi setiap orang sehingga tidak ada alasan tidak berzikir. Sesibuk apapun kita tetap berzikir kepada Allah. Kalau waktu kita longgar banyak ya bacalah semuanya. Dan itu akan mendapatkan keutamaan tentu jauh lebih besar. Jadi jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini zikir adalah bentuk pengagungan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Allah tidak mungkin bisa kita hitung, saking banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang jumlahnya pula kita tidak bisa menghitung. Besarnya kita nggak bisa mengukur dah kita. Kalau kita dikasih tahu seperti ini, makhluk Allah ars yang begitu besar, kita tidak tahu. Jumlah makhluk Allah yang sekian banyak, kalimat-kalimat Allah yang begitu banyak yang tidak mungkin bisa dihitung, tak mungkin. Hatta dengan seluruh pohon dijadikan pena, seluruh isi lautan, samudra dijadikan tinta, tidak akan pernah habis kalimatullah. Karena Allah ya itu maha besar, maha kuasa, maha sempurna, maha tinggi. Tidak bisa. Tetapi kita diperintah supaya selalu berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, senantiasa seperti itu. Berikutnya, ada yang belum hafal ini. Yang belum hafal PR-nya menghafal ya. Kalau tadi kalimat tauhid mesti sudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ya, ringkas banget. Ringkas banget. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ketika membaca zina jangan dibaca zina tapi zina, pendek ya. Kalau zina itu perhiasan, tapi kalau zina itu timbangan, berat. Beda ya artinya ya. Wa zinata arsy, dan zina itu wazana yazinu, timbangan, hal tentang berat, hal beratnya sesuatu. Tapi kalau zina panjang itu apa? Perhiasan. Ya. Zina itu perhiasan. Beda dengan zina, beda ya. Jadi bacanya betul. Zina itu perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Kalau zina perhiasan. Kalau zina hal beratnya sesuatu. Beda ya, sehingga membacanya mesti betul. Jangan sampai keliru, nanti keliru ya salah artinya. Baik. Kita lanjut nomor 95. Nanti diingatkan Mas ya jamnya. Saya tadi mulainya telat kita. 95. Dibaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca ketika idza asbah. Dibaca ketika pagi hari. Itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini sudah disebutkan pada nomor 73, ya, ini dibaca sesudah salat subuh. Ini masuk dalam zikir tentang salat subuh ya, zikir sesudah salat subuh ini. Zikir sesudah salat subuh. Jadi itu dibaca
ketika sesudah salat subuh. Kalimatnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ba'da salam min salatil fajr. Wallahu a'lam, berarti ini termasuk zikir sesudah salat subuh. Jadi bacanya masuk dalam kategori zikir sesudah salat subuh. Jadi wallahu a'lam bishawab seperti itu, bukan pada zikir pagi. Jadi kalimatnya ba'da salam min salatil fajr. Berarti ini kaitannya dengan zikir sesudah salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini doa luar biasa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pada waktu pagi kita berdoa kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, tentu yang halal. Karena yang thayyib itu mesti halal. Ya. Karena yang halal dan thayyib juga. Halal itu ya thayyib, thayyib ya halal. Kalau yang halal apa mesti thayyib? Mungkin halal zatnya bisa jadi, tapi belum tentu halal caranya, sehingga tidak thayyib. Wallahu a'lam. Yang jelas kita diberi minta rezeki yang thayyib, yang halal, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Coba kalau setiap hari kita diberi 3 hal ini, ya wis cukup. Dunianya golek apa kita? Diberi ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Hidup kita tidak akan menyimpang. Kita tetap di atas siratal mustaqim. Ya wis. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang thayyib. Ya wis. Cukuplah untuk kehidupan kita bekal ibadah kepada Allah. Kita sudah di jalur kita betul, bekal kita ada halal. Kemudian wa amalan mutaqabbala, ibadah kita diterima. Lah harus ngapa meneh? Harus ngapa meneh Mas Dedi? Kalau kita diberi ilmu yang betul, jalan yang lurus, ya, kemudian bekalnya cukup, rezekinya halal, lalu amal ibadah kita diterima. Ya wis tok wis cukup wis rasa neka-neka Mas. Saumpamane sing urung dibojo ora apa-apa lah wis. Lah, iya enggak? Ngene apa nggih? Enggak. Oh, tetep pengen bojo Mas. Lah yang bojo niat ngamal ibadah supaya ditampa ibadahe. Kan gitu. Kalau sekedar pengen punya istri tapi nggak niat ibadah, ya eman-eman kan gitu. Jadi doa ini luar biasa setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berikutnya kita selesaikan saja ini, tinggal sedikit. Membaca istighfar 100 kali dalam sehari. Dan di dalam hadis juga disebutkan banyak anjuran bahkan perintah kita supaya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan untuk umat beliau, yaitu beliau setiap hari lebih dari 70 kali dalam sebuah hadis. Lalu dalam hadis yang ini disebutkan beliau 100 kali. Logikanya bahwa beliau ini orang yang sudah diampuni dosanya, sudah tidak punya dosa lagi, bersih, bahkan menjadi manusia paling tinggi, paling bertakwa, paling mulia dunia akhirat iya. Tapi beliau masih sempat beristighfar. Bagaimana dengan kita yang dosa kita belum ada jaminan diampuni, yang masih menggunung, bukan sekedar segunung, menggunung. Menggunung itu terus, ya. Makanya kita hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan teladan 100 kali. Artinya itu bisa dikerjakan oleh setiap kita. Karena beliau menjadi teladan supaya kalau beliau 1000 bisa aja. Tapi kalau nanti beliau bacanya 1000, beratlah buat kita. Meskipun ya semestinya kita kan lebih banyak, tapi beliau memberikan 100 sebagai teladan. Ya. Kedua, andai pun kita sudah diampuni dosanya, tetap beristighfar. Mengapa? Masih banyak nikmat yang barangkali belum kita syukuri. Dosa kita masih banyak, amal ibadah kita kurang, syukur kita juga kurang. Masih kita terus beristighfar kepada Allah karena kurang bersyukur di antaranya. Kalau Nabi jelas
manusia yang paling bersyukur, manusia yang paling sempurna ibadahnya, manusia yang paling bersih dari segala dosa. Tapi beliau memberikan teladan buat umat Islam ini. Yang kedua, karena bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab itulah beliau menjadi orang yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. 100 kali membaca istighfar dan taubat. Berikutnya kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 marrat idza amsa. Ini dia. Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 marrat idza amsa. 3 kali pada sore hari. Anna man qalaha hina yumsi 3 marrat lam yadurruhu humatun tilka lailah. Perhatikan. Barang siapa membaca doa ini 3 kali pada zikir sore hari, maka malam hari itu dia tidak akan tersengat ya, binatang berbisa. Tidak akan tersengat binatang berbisa. Ini salah satu keutamaan dan fadilah membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Nama-nama Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari semua makhluk yang ia ciptakan. Berarti kita berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ya, dari seluruh godaan makhluknya, dari seluruh kejahatan makhluknya, dari seluruh kejelekan makhluknya. Termasuk salah satunya apa? Binatang berbisa. Atau yang beracun. Kemudian ini doa-doa seperti ini kita baca jamaah ya. Termasuk ini juga doa yang dianjurkan dibaca ketika kita singgah, mampir di suatu tempat. Kita pergi lalu kita mampir di mana saja. Mampir biasanya di mana Mas Dedi? Pom bensin. Lalu jalan nggowo mampir pom bensin ngapa? Loh, oleh po? Masa buang air kecil di pom bensin? Jadi campuran pertama. Iya. Biasanya gitu kan? Oke, pom. Ya mungkin untuk istirahat, untuk sholat, mungkin buang air kecil dan seterusnya. Mana lagi Mas? Warung. Warung soto. Kemudian dia Mas, ono mesti ono nih. Ayo nih. Dapat ireng. Dawet, es dawet nih, di. Ya, setiap kita mampir di mana saja. Ya, mampir di suatu tempat. Kalau kita jarak jauh mungkin di motel atau di hotel atau di rest area atau di mana saja mampir, ya. Itu jangan lupa baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka selama itu tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat itu. Jadi kalau kita singgah di suatu tempat jangan lupa baca doa ini supaya Allah jaga. Selama kita di situ Allah jaga deh. Masya Allah. Sehingga hati-hati jamaah, jangan sekedar gue pokoknya awake dhewe gue pokoknya kudu mampir gini. Karena pikirannya harus mampir. Sehingga apa? Soalnya itu dawet, Masya Allah. Pikirannya kok mau dawet, wae. Sampai di sana lupa nggak doa. Langsung ono dawet ngombe mungkin ya lali ora maca bismillah. Mungkin bisa jadi. Sehingga bisa jadi mungkin aduh bareng wah seneng-seneng wah sange 12 dompetnya kari jupuk uang. Bisa jadi. Karena apa? Lupa nggak baca doa. Mungkin bande bocor nang kono, nggak ngerti. Makanya doa dulu. Datang itu ingat Allah dulu. Jangan ingat dawet. Nah, ini hati-hati. Karena kita ini kalau dari rumah dawet, ingat tekon dawet endi? Doa dulu. Yang punya tanah, yang punya tempat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih rezeki Allah. Belum tentu sampai sana wah jebule dawete ora. Kok dawet tok dodol ya ora dodol, dawet tok dodol. Dawete entek.
Duh berarti wis ngantuk. Nek ngene iki wis ora fokus, mesti jam 09.00 luwe. Oh tenan to. Mok dawete ora dodol. Wis salah kabeh kuwi. Sing dodol lak bakule to Mas. Dudu dawete didol. Kuwi dawete ora didol bener. Oh, ora dodol. Ini menunjukkan sudah tidak fokus karena sudah lewat jam 9. Ya wis ora fokus ya wis. Ngopo kakek bablas. Tutup. Kita tutup dengan bacaan salawat yang ke-98 nih. Kita dianjurkan membaca salawat untuk Nabi SAW 10 kali. Ya, 10 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore. Man shalla alayya hina yusbih ashran, barang siapa membaca salawat 10 kali pada waktu pagi, wa hina yumsi ashran, dan 10 kali pada sore hari, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah jemaah, maca selawat ki syariat jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jelas diperintah, itu jelas syariat. Kita ini umat Islam jelas membaca salawat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Salawat yang wajib di mana Mas? Wah, Masya Allah. Menunjukkan benisik fokus bahwa orang ngantuk. Soalnya iya orang ngantuk masih terakhir kok. Contoh orang ngantuk sengkake yo terakhir Mas. Baru goro-goro kan mesti rampung. Jadi baca 10 kali. Terserah bacaannya. Di sini paling tidak Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena bacaan salawat yang paling sempurna ketika ditambah dengan salawat dan salam, karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacaan salawat yang sempurna ya sebagaimana dalam salat itu, tapi kalau yang tidak seperti ini boleh. Ya, boleh karena ini minimal sudah melaksanakan bacaan salawat dan salam. Begitu jamaah, semoga bermanfaat dan semoga Allah beri kita taufiknya untuk tetap istiqomah di atas ilmu, di atas amal, di atas ikhlas, di atas ittiba Nabi. Dan tentu kita harapannya setiap akhir amal kita adalah kebaikan, dan setiap dari setiap amal kita dengan ikhlas, setiap akhir amal apapun kita, urusan kita semoga diberi kebaikan, dan tentu puncaknya adalah akhir kehidupan kita kelak besok semoga mendapatkan kebaikan, husnul khatimah, amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.